Bayangkan kamu ada di posisi Abu Nawas, lagi duduk santai, tiba-tiba pintu istana didobrak. Seorang pria asing arogan masuk bukan untuk mencari muka, tapi membawa satu misi mutlak, menghancurkan reputasimu di depan seluruh petinggi kerajaan. Senjatanya, sebuah masalah matematika yang diklaim mustahil dipecahkan. Dia menantangmu membagi 1 ekor kambing hidup untuk 3 orang. Syaratnya gila, kambingnya tidak boleh disembelih, tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar. Tapi ketiga orang itu harus mendapat porsi kepemilikan yang sama persis dan utuh. Secara logika murni dan probabilitas fisik, kamu tamat. Sang penantang sudah tersenyum sinis, bersiap melihat legenda Abu Nawas hancur hari itu juga. Tapi disinilah level seorang jenius bermain. Saat si penantang terjebak mengkalkulasi dimensi ruang, Abu Nawas justru memanipulasi dimensi waktu. Dan ketika kepintaran sang tamu dipatahkan, pertarungan berubah menjadi brutal. Dia menyeret Abu Nawas ke pasar untuk diadili oleh tekanan massa, sebelum akhirnya mengeluarkan senjata terakhir yang tidak bisa dijawab dengan kata-kata. Botol berisi racun mematikan. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Ini adalah pertarungan manipulasi psikologi, perang logika, dan dekonstruksi akal tingkat tinggi. Siap melihat bagaimana kesombongan absolut dihancurkan tanpa sisa? Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Angin pagi bertiup lembut melewati celah-celah pilar pualam di Istana Agung Baghdad. Cahaya matahari keemasan menyusup masuk menembus jendela berlapis kaca warna-warni, melukis bayangan panjang dan rumit di atas hamparan karpet Persia yang ditenun dengan benang sutra terbaik. Pagi itu, udara di dalam istana terasa berbeda. Ada keharuman dupa gaharu yang menguar lambat, seolah sengaja memperlambat detak waktu. Di pusat kekuasaan dunia masa itu, tempat di mana nasib ribuan nyawa dan kebijakan negara biasanya diperdebatkan dengan urat leher yang menegang, pagi itu terasa anehnya damai. Ketenangan yang nyaris tidak masuk akal. Di atas singgasananya yang berlapis emas dan bertahtakan zamrud, Khalifah Harun al-Rashid duduk menyandar. Sang penguasa agung yang biasanya memiliki rahang kaku dan sorot mata tajam yang siap membedah setiap kebohongan, hari ini tampak mengendurkan bahunya. Ia menikmati secangkir teh panas, membiarkan pikirannya beristirahat dari laporan pemberontakan, intrik politik, dan urusan perbendaharaan negara. Di bawahnya, para menteri dan wazir kerajaan duduk dalam formasi yang longgar. Mereka yang biasanya saling sikut dengan argumen tajam, pagi ini hanya saling berbisik pelan, bertukar senyum, dan tertawa kecil seolah tidak ada satupun masalah negara yang mendesak. Bagi mata orang awam, ini adalah pemandangan yang indah. Pemandangan sebuah negeri yang makmur, stabil, dan tanpa ancaman. Namun bagi satu orang di ruangan itu, ketenangan ini adalah sebuah siksaan. Jika kita menggeser pandangan kita dari gemerlap emas singgasana ke sudut ruangan yang agak remang di balik bayangan sebuah pilar besar, kita akan menemukan sebuah anomali. Di sana, duduk seorang pria yang penampilannya sama sekali tidak mencerminkan kemegahan istana. Jubah coklatnya tampak kusam, ikat pinggang kainnya diikat sembarangan, dan sorban putihnya bertengger sedikit miring di atas kepalanya. Itu adalah Abu Nawas. Sementara seluruh isi istana sedang menikmati momen kedamaian yang langka, Abu Nawas justru tampak luar biasa bosan. Ia duduk setengah bersandar, kakinya disilangkan dengan gaya yang terlampau santai untuk ukuran seorang tamu kerajaan. Jari-jarinya yang panjang bermain-main dengan janggut tipisnya, memelintir ujungnya dengan ritme yang monoton. Matanya setengah terpejam, tapi siapapun yang mengenalnya tahu. Pikiran di balik mata itu tidak pernah tertidur. Dalam catatan kisah rakyat Timur Tengah,
Sosok seperti Abu Nawas tidak pernah sekadar menjadi badut istana. Ia adalah sebuah arketip. Ia sering digambarkan sebagai pengacau yang cerdas, the intelligent trickster. Bagi pikiran-pikiran jenius tingkat tinggi seperti miliknya, rutinitas dan kedamaian yang tanpa riak adalah sebuah kanvas kosong yang membosankan. Otaknya adalah sebuah mesin yang dirancang untuk memecahkan masalah, mencari celah dari logika yang kaku, dan membongkar kemunafikan yang tersembunyi di balik kesopanan. Ketika tidak ada masalah, pikiran seperti itu akan mencari masalah, atau lebih seringnya, masalah yang akan datang mencarinya. Abu Nawas menghela napas panjang, sebuah suara kecil yang tenggelam di antara gemerincing perhiasan para menteri. Ia menatap lurus ke arah pintu kayu ek raksasa di ujung aula, seolah ia bisa mencium perubahan tekanan udara sebelum badai benar-benar tiba. Orang-orang jenius memiliki insting yang aneh. Mereka tahu bahwa harmoni yang terlalu sempurna di dunia manusia adalah sebuah ilusi sementara, sebuah garis lurus sebelum grafik kembali melonjak tajam. Ketenangan di istana Harun al-Rashid pagi itu terlalu tebal, terlalu rapuh, seperti permukaan danau kaca yang hanya menunggu satu lemparan batu kerikil untuk menghancurkan seluruh bayangannya. Dan benar saja, ketenangan itu tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Suara tawa kecil seorang menteri tiba-tiba terputus di udara. Sang khalifah perlahan menurunkan cangkir tehnya. Matanya yang tadi rileks kini kembali memicing tajam. Bahkan udara di dalam aula itu seakan berhenti bergerak. Dari lorong luar terdengar suara derap langkah kaki. Bukan langkah kaki pelayan yang berjinjit sopan, bukan pula langkah berat penjaga istana yang berirama konstan. Ini adalah langkah kaki yang cepat, agresif, dan syarat akan arogansi. Langkah seseorang yang merasa bahwa dunia harus menyingkir untuk memberinya jalan. Abu Nawas menghentikan permainannya pada janggutnya. Sudut bibirnya perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman tipis yang sulit diartikan. Matanya yang tadi redup kini menyala oleh antisipasi. Sang pengacau yang cerdas akhirnya mendapatkan panggungnya kembali. Pintu raksasa itu berderit, siap dimuntahkan terbuka, membawa masuk badai yang akan mengubah pagi yang terlalu tenang itu menjadi arena pertarungan akal yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Brak! Suara kayu beradu keras dengan dinding batu bergema dahsyat, merobek kedamaian pagi Baghdad seperti petir di langit tak berawan. Pintu kayu ek raksasa berlapis pelat kuningan itu tidak dibuka dengan sopan, apalagi dengan ragu-ragu. Pintu itu didorong paksa hingga menganga lebar. Debu-debu halus yang tadinya menari tenang di udara bersinar kini berputar liar, terguncang oleh perubahan tekanan udara yang mendadak. Seluruh kepala di dalam aula utama istana sentak menoleh. Percakapan ringan para menteri terputus di tengah kalimat. Cangkir teh pualam tertahan di udara, dan tawa yang mengudara seketika membeku. Di ambang pintu, berdirilah siluet seorang pria. Saat ia melangkah perlahan menembus cahaya matahari yang menyilaukan, wujudnya semakin jelas. Ini bukan utusan kerajaan tetangga yang datang membawa upeti, bukan pula rakyat biasa yang gemetar datang membawa petisi keadilan. Pria asing ini memancarkan frekuensi yang sama sekali berbeda. Ia memancarkan aura dominasi yang menyengat dan kepercayaan diri yang tumpah ruah. Langkahnya menggema di atas lantai marmer. Tuk, tuk, tuk. Iramanya konstan, tegap, dan agresif. Usianya berkisar di pertengahan 30-an. Rahangnya kaku bagai dipahat dari batu karang, menopang wajah yang tegas tanpa sedikit pun keraguan. Namun yang paling menyita perhatian adalah penampilannya. Pria ini berpakaian seolah ia sedang menuntut seluruh dunia untuk memandangnya. Ia mengenakan jubah sutra berwarna merah tua keunguan, warna yang melambangkan ambisi tajam, dipenuhi sulaman benang emas tebal yang menjalar dari kerah hingga ujung lengan. Terlalu mencolok, terlalu mewah untuk sekedar kunjungan pagi. Sorban di kepalanya terlipat dengan presisi yang nyaris obsesif. Tidak ada satupun lipatan yang melenceng. Sabuk kulit berornamen logam berat melingkar di pinggangnya, dan sepatu tertutupnya menghentak lantai dengan angkuh. Ia tidak sekedar melangkah masuk, ia sedang melakukan invasi.
Dalam catatan literatur klasik dan analisis psikologi modern, karakter seperti tamu ini mewakili sebuah arketipe yang sangat spesifik, hubris atau kesombongan intelektual akut. Pria ini adalah perwujudan dari logika yang kaku dan ego yang membengkak. Orang-orang berkarakter seperti ini biasanya telah melahap ribuan buku, menguasai ratusan rumus, dan pada akhirnya terjebak dalam ilusi bahwa alam semesta, termasuk manusia di dalamnya, bisa ditundukkan hanya dengan hitungan matematis di atas kertas. Mereka mengira kepintaran adalah tahta, dan mereka adalah raja mutlaknya. Pria itu terus berjalan membelah aula. Para wazir dan menteri kerajaan tanpa sadar melangkah mundur, memberikan jalan. Bukan karena mereka menghormatinya, melainkan karena insting dasar manusia yang bereaksi terhadap energi predator. Dalam hitungan detik, ruangan itu tertransformasi total. Atmosfer yang tadinya setenang telaga kini menipis, digantikan dengan ketegangan yang pekat dan menyesakan. Istana ini bukan lagi ruang diskusi kenegaraan. Ruangan ini telah meranggas, berubah wujud menjadi sebuah panggung gladiator. Dan sang gladiator bermata sombong itu baru saja melangkah tepat ke tengah arena. Di atas singgasana, Harun al-Rashid tidak bergeming sedikit pun. Wajahnya yang bijaksana tidak menunjukkan kepanikan. Sang khalifah hanya mengangkat satu jari pelunjuknya, sebuah isyarat sunyi yang seketika menghentikan langkah para pengawal istana yang sudah bersiap menghunus pedang lengkung mereka. Harun al-Rashid menyukai pertunjukan akal dan instingnya mencium bahwa pria arogan ini membawa hiburan yang pantas disimak. Pria berjubah merah tua itu berhenti tepat di tengah aula. Ia membungkuk kaku ke arah singgasana. Sebuah penghormatan yang terasa sangat mekanis, sama sekali kosong dari rasa tunduk. Saat ia menegakkan tubuh, suaranya akhirnya memecah kesunyian yang mencekik. Suaranya berat, jernih, dan bergema penuh tantangan. "Yang Mulia Harun al-Rashid," ucapnya. Kalimat sapaan yang terdengar lebih mirip seperti sebuah klaim. "Namaku dan ilmuku telah melintasi gurun yang ganas dan lautan yang murka. Aku telah menaklukkan para cendekiawan Persia, mematahkan silogisme para filsuf Romawi, dan membungkam pendeta-pendeta cerdas dari timur. Aku datang ke Baghdad karena dunia mengatakan kota ini adalah pusatnya para jenius." Ia memutar tubuhnya dengan lambat, menyapu barisan para menteri dengan tatapan yang sangat merendahkan, membuat darah para pejabat istana itu mendidih. "Namun," lanjutnya dengan senyum miring, "apakah benar di istana sebesar ini ada manusia yang logikanya mampu mengimbangi akalku? Atau kalian hanyalah sekumpulan orang beruntung yang berlindung di balik jubah jabatan?" Suara gumaman marah mulai berdesir di antara para menteri. Namun pria asing itu mengangkat tangannya. Suaranya menukik naik, menguasai seluruh ruangan. "Aku tidak datang untuk mencari kekayaan yang mulia. Aku datang membawa teka-teki, membawa masalah yang katanya mustahil diselesaikan. Aku datang ke sini dengan satu tujuan mutlak." Pandangannya tiba-tiba berhenti berputar. Matanya melesat menembus aula, melewati pilar-pilar besar dan mengunci satu titik di sudut ruangan yang paling remang. Ia menatap lurus ke arah pria berjubah coklat kusam yang duduk dengan sorban miring. "Aku datang untuk menghancurkan legenda orang yang kalian sebut sebagai Abu Nawas." Nama itu menggantung di udara. Suasana hening seketika. Ratusan mata perlahan beralih dari pria asing itu yang menyala bak api itu menuju ke sosok paling sederhana di sudut istana. Abu Nawas sama sekali tidak terkejut. Ia tidak memperbaiki cara duduknya, tidak pula membetulkan sorbannya. Ia hanya perlahan melepaskan tangannya dari janggut yang sedari tadi ia mainkan. Abu Nawas mencondongkan tubuhnya ke depan, dan di sana, di bawah bayangan pilar, senyum tipisnya merekah. Sorot matanya yang tadinya tampak redup dan malas, kini berkilat tajam, menyala-nyala. Pria asing itu datang membawa api, namun ia lupa satu hal. Abu Nawas adalah lautan lepas, dan tidak ada api sebesar apapun yang bisa membakar lautan. Pertarungan baru saja dimulai. Abu Nawas bangkit berlahan dari sudut ruangan.
Jubah kasarnya bergesekan, menghasilkan suara lirih yang entah bagaimana mampu membelah keheningan mencekam di aula istana. Ia berjalan ke tengah ruangan dengan langkah yang jauh dari kesan seorang kesatria yang maju ke medan perang. Langkahnya terseret santai, pundaknya menurun, dan satu tangannya masih sibuk merapikan sorbannya yang miring. Di hadapannya, sang penantang berdiri tegak bagai tugu kesombongan, menatap Abu Nawas dengan kilat meremehkan dari balik jubah merah keunguannya yang angkuh. Jadi, kau badut yang bernama Abu Nawas. Suara penantang itu menggelegar, syarat akan nada mencemooh. Dunia terlalu melebih-lebihkanmu. Aku datang membawa teka-teki dari ujung dunia, sebuah rumusan yang telah membuat gila para cendekiawan terhebat dari Romawi hingga Persia. Bersiaplah untuk menundukkan kepalamu. Tanpa menunggu persetujuan, sang penantang melepaskan serangannya. Ia melontarkan sebuah teka-teki yang panjang. Kalimat demi kalimat meluncur dari mulutnya dengan presisi yang tajam, seperti deretan anak panah yang diarahkan tepat ke jantung logika. Ia menggunakan struktur bahasa yang rumit, menyembunyikan subjek, memutarbalikkan predikat, dan membangun sebuah labirin verbal yang dirancang untuk menyesatkan pikiran siapapun yang mendengarnya. Di ujung pertanyaannya, ia melipat tangan di dada dan tersenyum puas, yakin bahwa ia telah mengunci semua pintu keluar. Secara logika formal, sebuah teka-teki adalah persamaan matematika dalam bentuk kata-kata. Ia biasanya dirancang agar hanya memiliki satu jawaban tunggal yang mutlak dan tak terbantahkan. Sang penantang, dengan segala arogansi intelektualnya, hidup dan bernafas dalam dunia kepastian absolut ini. Baginya, hitam adalah hitam, putih adalah putih, dan di luar itu hanyalah jurang ketidaktahuan. Ia datang membawa kepastian bahwa hanya ada satu kunci pas untuk membuka gembok rumit yang baru saja ia ciptakan. Namun, disinilah letak kesalahan fatalnya. Ia tidak sadar ke arena mana ia baru saja melangkah. Dalam praktiknya, dan hal ini sejalan dengan apa yang dibuktikan oleh studi linguistik modern berabad-abad kemudian, bahasa manusia tidak pernah sepenuhnya kaku. Lebih dari 60% teka-teki klasik, seberapapun kuatnya ia dirancang, pada dasarnya bersifat ambigu. Kata-kata adalah wadah yang longgar, maknanya bisa melengkung, memuai, dan berubah bentuk tergantung dari sudut pandang, budaya konteks, dan intonasi kalimat. Abu Nawas sangat-sangat memahami hal ini. Baginya, bahasa bukanlah penjara besi tempat ia dikurung, melainkan lautan luas tempat ia bisa berenang bebas. Alih-alih mengerutkan dahi, panik, atau memeras otak untuk mencari satu jawaban benar yang dikehendaki sang penantang, Abu Nawas justru tertawa. Tawa yang ringan, renyah, dan nyaris tanpa beban. Suara tawa itu bergema menabrak dinding-dinding pualam istana, membuat rahang sang penantang seketika mengeras karena merasa direndahkan. Di atas singgasana, Khalifah Harun al-Rashid menyandarkan tubuhnya lebih nyaman. Matanya berbinar menantikan pertunjukan sesungguhnya. Kau menyusun kata-katamu dengan sangat indah, Tuan, ucap Abu Nawas santai, memutar tubuhnya mengelilingi sang penantang seperti seorang seniman yang sedang mengamati sebuah patung yang proporsinya cacat. Kau membuat sebuah sangkar emas dari kata-kata, lalu memintaku menebak burung apa yang terkurung di dalamnya. Abu Nawas berhenti tepat di depan pria berjubah merah itu. Jarak mereka kini hanya terpaut beberapa jengkal. Tapi masalahnya, Abu Nawas mencondongkan tubuhnya. Suaranya kini merendah menjadi bisikan yang ironisnya terdengar ke seluruh penjuru ruangan yang sunyi senyap. Kenapa aku harus repot-repot menebak burungnya, jika aku bisa membuka pintu sangkarnya dan membiarkannya terbang? Dan tepat pada detik itu, Abu Nawas memutarbalikkan keadaan. Ia tidak memberikan satu jawaban tunggal yang akan memuaskan ego sang penantang. Sebaliknya, Abu Nawas mulai membedah teka-teki itu dari dalam. Ia mengambil celah ambiguitas dari pertanyaan sang penantang, lalu memutarnya menjadi kemungkinan-kemungkinan baru. Ia memberikan jawaban pertama, yang benar secara harfiah. Kemudian ia memberikan jawaban kedua, yang benar secara metaforis. Dan puncaknya, ia memberikan jawaban ketiga, yang secara filosofis justru menyerang balik kesombongan niat sang penantang.
Setiap kali Abu Nawas melontarkan interpretasi baru yang sangat masuk akal, terdengar helayan napas kagum dan gumaman setuju dari barisan para menteri. Wajah sang penantang yang tadinya merah karena percaya diri, perlahan berubah pias. Ruangan itu menjadi saksi bagaimana sebuah kepastian dihancurkan dengan elegan. Sang penantang datang dengan membuat satu jalan sempit bersudut tajam, berharap Abu Nawas tersandung dan jatuh di sana. Namun, Abu Nawas tidak berjalan di jalur itu. Ia membongkar dinding logikanya, meruntuhkan batasannya, dan membangun puluhan jalan baru yang membuat pikiran sang penantang sendiri kehilangan arah. Mata sang penantang yang tadinya penuh dengan kilat dominasi kini mulai berkedip cepat. Postur tubuhnya yang tegap sempurna tanpa sadar sedikit mengendur. Untuk pertama kalinya sejak ia mendobrak pintu istana pagi itu, senyum sombong di bibirnya luntur. Pria itu datang membawa kepastian, namun di hadapannya, Abu Nawas bermain dengan riang di wilayah kemungkinan yang tak terbatas. Sang penantang merasa seperti seorang ahli pedang terhebat di dunia, yang tiba-tiba disuruh menebas asap yang mengepul dari tungku dupa. Semakin keras ia mencoba mengunci Abu Nawas dalam logikanya, semakin licin dan tak tersentuh lawannya itu lolos. Abu Nawas melangkah mundur, kembali melipat kedua tangannya di dalam lengan jubahnya yang kebesaran. Matanya yang sayu kembali menatap sang penantang. Tidak ada kilat permusuhan di sana, hanya tatapan iba yang menyayat harga diri. Sang penantang mulai goyah. Panggung yang ia kira telah ia kuasai, ternyata sejak awal adalah arena bermain sang arsitek kata-kata. Fondasi logikanya baru saja diretakkan oleh seorang pria yang bahkan tidak terlihat berusaha. Urat di leher sang penantang mulai menonjol samar di balik kerah jubah merahnya. Kekalahannya di babak pertama bukan sekadar goresan kecil pada egonya, melainkan hantaman martil yang telak pada fondasi keyakinannya. Ia menarik napas panjang, berusaha keras menekan amarahnya ke bawah permukaan. Jika bahasa dan kata-kata bisa dimanipulasi oleh kelenturan makna Abu Nawas, maka ia harus segera mengubah medan pertempuran. Ia harus beralih ke bahasa alam semesta yang mutlak, matematika, dan batasan fisik. Angka tidak bisa berbohong. Benda fisik tidak memiliki interpretasi ganda. Hukum fisika adalah absolut. Kau cukup licin memelintir kata-kata, Abu Nawas, desis sang penantang. Suaranya kini lebih dingin, kehilangan nada teatrikal yang ia bawa saat pertama kali mendobrak pintu istana. Tapi mari kita lihat, apakah kau bisa menari di atas hukum alam yang mutlak? Pria itu melangkah maju, posturnya kembali ditegakkan, berusaha merebut kembali dominasi ruang yang sempat hilang. Dengarkan baik-baik, ada 3 orang bersaudara dan mereka mewarisi tepat 1 ekor kambing yang hidup. Sang penantang memulai masalahnya dengan intonasi lambat dan menekankan setiap suku kata. Kambing itu tidak boleh disembelih, tidak boleh dipotong tulang maupun dagingnya. Kambing itu juga tidak boleh dijual agar uangnya bisa dibagi, dan tidak boleh ditukar dengan barang lain. Namun, pria itu tersenyum tajam, matanya menyipit. Ketiga bersaudara ini harus mendapatkan porsi kepemilikan yang sama persis atas kambing itu secara adil dan utuh. Nah, sang pengacau cerdas, bagilah kambing itu tanpa membaginya. Selesaikan kemustahilan ini. Gumaman di aula istana kembali berdengung, namun kali ini nadanya dipenuhi kebingungan yang nyata. Para menteri kerajaan yang terbiasa memecahkan masalah pajak dan logistik militer pun mengerutkan dahi dalam-dalam. Secara matematis, ini adalah paradoks ruang. 1 dibagi 3 menghasilkan pecahan. Secara fisik, membagi satu entitas biologis yang bernapas tanpa menghancurkannya adalah sebuah kemustahilan murni. Kau tidak bisa memberikan 1/3 kambing hidup kepada seseorang untuk dibawa pulang. Melihat reaksi kebingungan di ruangan itu, sang penantang mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Sorban rapinya seolah kembali menjadi mahkota kebanggaannya. Ia merasa di atas angin. Ia yakin telah berhasil menjebak Abu Nawas ke dalam kurungan materi yang tak bisa ditembus oleh akal-akalan linguistik. Di sudutnya, Abu Nawas hanya diam. Ia mengusap janggutnya perlahan.
Namun alih-alih mengerutkan dahi, matanya justru memancarkan kilau kebosanan yang sama seperti pagi hari sebelum pria sompong ini datang. Sebuah kambing, gumam Abu Nawas pelan, menghela nafas pendek. Ia perlahan melangkah ke tengah ruangan, mendekati sang penantang. Dalam teori pemecahan masalah modern, sebuah disiplin ilmu psikologi yang baru akan dirumuskan berabad-abad kemudian di dunia barat. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas dikenal dengan istilah reframing, mengubah bingkai masalah. Ketika sebuah masalah tampak mustahil diselesaikan dalam satu dimensi, otak yang jenius tidak akan memaksakan diri membenturkan kepalanya ke tembok dimensi tersebut. Ia akan melangkah mundur, mengubah sudut pandangnya, dan memasukkan variabel baru yang tidak dipikirkan oleh si pembuat masalah. Kau membuat otakmu terlalu lelah memikirkan daging, tulang, dan ruang, Tuan, ucap Abu Nawas dengan nada lembut yang nyaris seperti seorang guru menegur muridnya yang lamban. Masalahmu ini terasa mustahil karena kau memaksa pisau logikamu untuk membelah wujud fisik. Jika fisik tidak bisa dibagi, mengapa kau sangat keras kepala? Sang penantang mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tanyanya defensif. Jika ruang tidak bisa dibagi, maka bagilah waktunya, jawab Abu Nawas tenang. Suaranya kini menggema jernih membius seluruh ruangan. Ia menoleh ke arah singgasana, lalu kembali menatap penantangnya. Kambing itu tetap utuh, hidup dan bernafas. Ketiga bersaudara itu tidak membagi tubuh si kambing, mereka membagi waktu kepemilikannya. 1 tahun memiliki 12 bulan, saudara pertama berhak memiliki, merawat, dan mengambil manfaat dari kambing itu seutuhnya selama 4 bulan pertama. Saudara kedua memilikinya di 4 bulan berikutnya, dan saudara ketiga di 4 bulan terakhir. Abu Nawas merentangkan tangannya perlahan. Semuanya mendapat bagian yang sama, semuanya memiliki kambing yang utuh, tidak ada darah yang tumpah, tidak ada aturanmu yang dilanggar, dan tidak ada hukum matematika yang hancur. Masalah selesai. Keheningan yang menyusul penjelasan itu terasa lebih berat, berayun sesaat di udara sebelum akhirnya meledak. Khalifah Harun al-Rashid tertawa lepas, sebuah suara bariton yang mengguncang aula. Tawanya diikuti oleh anggukan penuh kekaguman dan tepuk tangan dari para menteri. Solusi itu begitu sederhana, begitu elegan, namun sepenuhnya berada di luar jangkauan pikiran yang kaku. Abu Nawas telah mengubah variabel dari ruang garis miring fisik menjadi waktu. Di tengah hiruk-pikuk kekaguman itu, sang penantang berdiri mematung, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada udara yang keluar menjadi kata. Konsep mengganti variabel objek dengan waktu sama sekali tidak pernah tertulis dalam buku-buku rumit yang membakar egonya selama ini. Ia merasa telah merakit sebuah jeruji besi yang tak tertembus, hanya untuk melihat Abu Nawas berjalan menembusnya, seolah jeruji itu terbuat dari asap. Untuk pertama kalinya di pagi itu, setitik keringat dingin merembes dari balik sorban sang penantang, meluncur lambat di pelipisnya. Kesombongan intelektualnya tidak lagi sekedar retak, kini ia mulai runtuh berantakan. Kegelisahan dingin merayap naik mencekik lehernya. Di detik itu juga, ia sadar ia tidak sedang berhadapan dengan pria malas yang kebetulan beruntung. Ia sedang berhadapan dengan monster logika yang sebenarnya. Napas sang penantang memburu. Aula istana yang sejuk dan luas itu tiba-tiba terasa menyusut, mencekik lehernya. Tawa sang khalifah dan senyum meremehkan para menteri terasa bagai ribuan jarum yang menusuk ego rapuhnya. Di dunianya, ia adalah raja logika. Namun di ruangan ini, ia merasa diperlakukan seperti anak kecil yang baru belajar berhitung. "Kalian semua bias!" teriak sang penantang tiba-tiba. Suaranya pecah, menghentikan sisa tawa di ruangan itu. Ia menunjuk ke arah para menteri dengan jari gemetar menahan marah. "Kalian berlindung di balik tembok istana ini. Tentu saja kalian memihak badut peliharaan kalian sendiri. Logika tidak bisa diuji di tempat tertutup, di mana kekuasaan ikut campur." Ia lalu menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Jika kau benar-benar cerdas, buktikan di dunia nyata. Keluar dari sangkar emas ini, kita turun ke pasar Baghdad. Kita lihat apakah kelicikan lidahmu bisa menyelamatkanmu di hadapan rakyat jelata yang tidak peduli pada basa-basi filsafat." Abu Nawas menatap pria itu dengan tenang.
Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Sang penantang yang mulai kalah dalam pertarungan intelektual kini mencoba mengubah arena permainan. Ia membawa konflik ini ke ranah sosial. Di pasar, tekanannya bukan lagi soal siapa yang argumennya paling presisi, melainkan siapa yang mampu menguasai psikologi massa. Sang penantang berharap hiruk-pikuk, ketidakteraturan dan tekanan publik yang beringas akan membuat Abu Nawas kehilangan fokus dan mempermalukan dirinya sendiri. Sang khalifah mengangguk pelan, memberikan izin, dan dengan begitu pertarungan pun berpindah. Dari marmer istana yang dingin, mereka melangkah ke atas jalanan Baghdad yang berdebu dan terpanggang matahari. Pasar utama kota itu adalah lautan manusia. Aroma rempah-rempah yang tajam, keringat, debu, dan suara tawar-menawar yang memekakkan telinga langsung menyergap mereka. Begitu rakyat melihat rombongan istana dan menyadari bahwa Abu Nawas sedang ditantang oleh seorang cendekiawan asing berpakaian mencolok, berita itu menyebar lebih cepat daripada api membakar jerami kering. Dalam hitungan menit, ratusan pedagang, pembeli, pengemis, dan musafir membentuk sebuah lingkaran raksasa mengurung Abu Nawas dan sang penantang di tengah-tengahnya. Suasana berubah menjadi panggung gladiator jalanan. Sang penantang tersenyum lebar. Ia merasa mendapatkan kembali kendalinya. Di hadapan ratusan rakyat yang lapar, lelah, dan mudah diprovokasi, ia yakin bisa menghancurkan reputasi lawannya. Ia merogoh balik jubah merahnya dan mengeluarkan sebuah kantong kulit yang berat. Cering, bunyi logam beradu terdengar tajam. Ia mengeluarkan 10 keping emas murni dan mengangkatnya tinggi-tinggi, membiarkan cahaya matahari memantul menyilaukan mata para pedagang yang langsung menahan napas. "Dengar rakyat Baghdad," seru sang penantang. Suaranya menggelegar membelah kebisingan pasar. "Orang yang kalian sebut cerdas ini akan kuuji. Di tanganku ada 10 keping emas pangeran. Di sekeliling kita ada lebih dari 100 pedagang yang bekerja keras dari subuh hingga senja." Ia menatap tajam ke arah Abu Nawas. "Jika kau benar-benar cerdas, buktikan di dunia nyata. Keluar dari sangkar emas ini, kita turun ke pasar Baghdad. Kita lihat apakah kelicikan lidahmu bisa menyelamatkanmu di hadapan rakyat jelata yang tidak peduli pada basa-basi filsafat." Jebakan itu begitu kejam. Secara logis dan matematis, membagikan 10 keping emas kepada 100 orang pedagang tanpa memecahnya menjadi serbuk adalah hal yang hampir tidak mungkin. Jika ia memberikannya kepada 10 orang miskin, 90 orang lainnya akan iri dan protes. Jika ia menolaknya, ia terlihat bodoh. Sang penantang menggunakan sifat dasar manusia, keserakahan dan rasa iri sebagai senjatanya. Ia ingin massa sendiri yang menerkam Abu Nawas. Gumaman gelisah mulai terdengar di antara kerumunan. Tatapan mata ratusan orang kini menekan bahu Abu Nawas layaknya batu bertonton. Namun, sang pengacau cerdas itu tidak bergeming. Ia berjalan perlahan ke tengah, mengambil 10 keping emas itu dari tangan sang penantang, lalu menimbangnya sejenak di telapak tangannya. Dalam ilmu psikologi sosial yang baru akan dipelajari ribuan tahun setelah hari itu, apa yang akan dieksekusi oleh Abu Nawas dikenal sebagai collective satisfaction effect, sebuah kondisi langka di mana rasa kepuasan kolektif diciptakan bukan dengan membagi materi secara rata, melainkan dengan menyatukan massa pada satu kemenangan emosional atau keuntungan bersama yang mengikat mereka. Abu Nawas mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memegang emas itu. "Wahai saudara-saudaraku para pedagang," seru Abu Nawas. Suaranya tidak keras, tapi entah bagaimana menembus ke dalam dada setiap orang di sana. "Tuan asing yang mulia dan luar biasa kaya ini rupanya sangat bermawan. Ia baru saja berbisik kepadaku bahwa 10 keping emas ini bukanlah untuk dibagi-bagikan secara eceran." Sang penantang mengerutkan kening, tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Emas ini," lanjut Abu Nawas, menunjuk ke arah deretan kios-kios sayur layu, roti keras, dan kain pudar di pinggir pasar, "akan ia gunakan untuk memborong seluruh barang dagangan kalian yang sudah tidak laku hari ini. Dan tidak hanya itu, setelah memborongnya, tuan yang budiman ini akan menyedekahkan semua barang tersebut untuk rakyat miskin yang belum makan hari ini."
keheningan melanda pasar itu selama 2 detik penuh. Otak ratusan orang sedang memproses kalimat tersebut. Para pedagang menyadari bahwa barang dagangan mereka yang hampir basi akan terjual habis dengan harga emas. Rakyat miskin menyadari bahwa mereka akan mendapatkan makanan dan pakaian gratis. Tidak ada pembagian emas karena emas itu diubah menjadi solusi ekonomi berskala besar untuk seluruh pasar. Lalu meledaklah sorak-sorai yang memekakan telinga. "Hidup Abu Nawas! Hidup Tuan Asing!" Teriakan ratusan orang bergema bersahut-sahutan. Para pedagang melompat kegirangan, rakyat miskin bertepuk tangan. Gelombang kebahagiaan menyapu seluruh alun-alun itu. Emas 10 keping itu telah menuntaskan masalah 100 orang tanpa perlu dipotong-potong. Semua orang merasa diuntungkan, semua orang merasa menang. Dan karena semua orang menang, sosok yang merancang kemenangan itu, Abu Nawas, terlihat begitu agung. Di tengah gemuruh sorak-sorai yang mengguncangkan tanah Baghdad itu, sang penantang berdiri mematung pucat pasi. Jika ia membatalkan kata-kata Abu Nawas, ia akan diamuk oleh ratusan rakyat yang beringas dan kelaparan. Ia akan dicabik-cabik oleh massa. Tetapi jika ia membiarkannya, ia tidak hanya kehilangan 10 keping emasnya, tapi ia kalah secara telak dan memalukan. Senjatanya telah direbut. Massa yang ia harapkan akan mempermalukan Abu Nawas kini justru berbalik menelan dirinya hidup-hidup. Di tengah pasar yang panas itu, untuk pertama kalinya, kaki sang penantang mulai bergetar. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Matahari Baghdad kini tepat berada di atas kepala, memancarkan panas yang memanggang kulit. Di tengah riuh rendah pasar yang memuja nama Abu Nawas, sang penantang berdiri mematung. Sorak-sorai rakyat di sekelilingnya terasa seperti dengung ribuan lebah yang menyengat telinganya. 10 keping emasnya telah berpindah tangan, berubah menjadi gunungan roti, sayuran, dan kain yang dibagikan kepada fakir miskin. Secara materi, ia rugi. Secara sosial, ia baru saja dipaksa menjadi dermawan oleh kelicikan Abu Nawas. Namun yang paling menyakitkan bagi pria berjubah merah itu bukanlah kehilangan emasnya. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa seluruh sistem berfikirnya, logika linier yang ia banggakan, baru saja dilumat habis oleh sesuatu yang ia anggap remeh. Empati dan keberpihakan massa. Ia merasa dunianya retak. Pria ini telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari silogisme, mengkaji naskah-naskah kuno tentang hukum identitas, dan melatih otaknya untuk menjadi mesin yang tak terkalahkan. Baginya, logika adalah Tuhan. Dan sekarang, Tuhannya seolah-olah bungkam di hadapan seorang pria yang sorbannya miring dan jubahnya berdebu. "Cukup!" teriak sang penantang, suaranya parau karena amarah yang tertahan. Ia merangsek maju, menembus kerumunan rakyat yang tadinya bersorak. Ia menarik kerah jubah Abu Nawas dengan kasar, mengabaikan tatapan tajam para pengawal istana yang bersiaga di kejauhan. "Kau pikir kau menang karena rakyat bodoh ini memujamu?" desisnya tepat di depan wajah Abu Nawas. Keringat bercampur debu mengalir di pelipisnya, merusak penampilan sempurnanya yang tadi pagi begitu angkuh. "Kau hanya lari dari esensi kebenaran. Kau menggunakan emosi untuk menutupi kelemahan akalmu." Abu Nawas tidak melawan. Ia membiarkan kerahnya dicengkeram, matanya tetap tenang, sedalam sumur yang tak berdasar. "Lalu, kebenaran seperti apa yang kau cari, Tuan yang gelisah?" tanya Abu Nawas lirih. Sang penantang melepaskan cengkeramannya dengan sentakan. Ia mundur 2 langkah, lalu menarik nafas dalam-dalam. Ia akan menggunakan senjata terakhirnya dalam dunia dialektika, paradoks.
Ia akan menyudutkan Abu Nawas ke dalam sebuah labirin pikiran yang tidak memiliki pintu keluar, pertanyaan yang dirancang untuk menghancurkan diri sendiri. "Jawab aku, Abu Nawas!" seru sang penantang. Suaranya kembali mengeras, mencoba memanggil kembali otoritas intelektualnya. Jika Tuhan itu maha kuasa, dapatkah dia menciptakan sebuah batu yang saking beratnya, bahkan dia sendiri pun tidak sanggup mengangkatnya? Pasar seketika hening. Pertanyaan itu adalah jebakan maut yang telah menjatuhkan ribuan filsuf selama berabad-abad. Dalam logika formal, ini dikenal sebagai self-referential paradox. Jika Abu Nawas menjawab bisa, maka Tuhan tidak lagi maha kuasa karena ada benda yang tidak bisa dia angkat. Jika Abu Nawas menjawab tidak bisa, maka Tuhan juga tidak maha kuasa karena ada sesuatu yang tidak bisa dia ciptakan. Tidak ada ruang untuk menang. Ini adalah jalan buntu yang absolut. Para menteri di kejauhan saling berpandangan dengan cemas. Bahkan Harun al-Rashid pun tampak menegang. Ini bukan lagi soal membagi kambing atau emas. Ini adalah serangan terhadap fondasi keyakinan dan filsafat paling dasar. Sang penantang tersenyum tipis, sebuah senyum yang tampak sakit dan terobsesi. Ia merasa telah berhasil mengunci Abu Nawas di dalam sangkar logika yang tak kasat mata. Ia menunggu kehancuran lawannya. Namun Abu Nawas justru memejamkan matanya. Ia berdiri diam di tengah terik matahari selama beberapa saat, seolah-olah sedang mendengarkan detak jantung bumi. Dalam studi logika tingkat tinggi, keputusan Abu Nawas berikutnya adalah sebuah mahakarya. Ia memahami bahwa tidak semua pertanyaan layak diberikan jawaban, karena beberapa pertanyaan lahir bukan dari pencarian kebenaran, melainkan dari kegagalan bahasa dalam menggambarkan realitas. Abu Nawas membuka matanya, lalu perlahan ia berbalik memunggungi sang penantang. Ia mulai melangkah pergi, menuju sebuah kedai kopi kecil di pinggir pasar, seolah-olah sang penantang tidak pernah ada di sana. "Hei, kau mau kemana?" teriak sang penantang, wajahnya memerah padam. "Jawab pertanyaanku, jangan lari, kau pengecut." Abu Nawas berhenti, namun tidak berbalik. Ia hanya menoleh sedikit, memberikan profil wajahnya yang tampak sangat lelah. "Tuan," ucap Abu Nawas tenang, "kau bertanya tentang sesuatu yang melampaui batasan akalmu sendiri menggunakan bahasa yang cacat. Pertanyaanmu itu seperti bertanya warna apa yang dihasilkan oleh suara trompet atau berapa berat dari rasa rindu." Abu Nawas melanjutkan langkahnya. "Logika adalah alat untuk memahami dunia, bukan rantai untuk mengikat sang pencipta. Ketika kau menanyakan sesuatu yang tidak masuk akal, maka jawaban yang paling cerdas adalah tidak memberinya ruang di dalam akalmu. Aku tidak lari dari pertanyaanmu, aku hanya menolak masuk ke dalam kegilaanmu." Keputusan untuk tidak menjawab justru menjadi jawaban yang paling telak. Abu Nawas menunjukkan bahwa logika sejati bukan hanya tentang kemampuan menjawab, tapi kearifan untuk mengetahui kapan sebuah pertanyaan hanyalah sampah verbal yang dibungkus dengan kesombongan. Sang penantang berdiri mematung di tengah pasar yang mulai riuh kembali. Ia merasa seperti baru saja mencoba menangkap cahaya matahari dengan jaring ikan. Semakin keras ia menyerang dengan logikanya, semakin hampa ia rasakan. Logika murninya telah mencapai batasnya, dan di seberang sana ia melihat Abu Nawas yang sudah duduk tenang menyesap kopi hitamnya, sama sekali tak tersentuh oleh api yang ia bawa. Di detik itu, sang penantang menyadari, logika saja tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan seorang pria yang telah berdamai dengan ketidakbatasan. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayangan panjang yang tajam di atas debu pasar Baghdad. Sang penantang berdiri mematung di tengah kerumunan yang kini mulai memandangnya bukan lagi dengan rasa kagum, melainkan dengan campuran rasa kasihan dan cemooh. Logikanya yang kaku telah menabrak dinding kenyataan, dan paradoks yang ia banggakan hanya berakhir sebagai angin lalu di telinga Abu Nawas. Di titik inilah, sesuatu di dalam diri pria berjubah merah itu patah. Ketika akal tidak lagi mampu memenangkan pertempuran, insting purba manusia mengambil alih.
kemarahan. Dalam studi perilaku manusia, ini adalah mekanisme pertahanan ego yang paling rendah. Saat seseorang merasa inferior secara intelektual, mereka akan mencoba memulihkan dominasi melalui agresi emosional. "Kau pikir kau siapa?" teriak sang penantang. Suaranya melengking pecah, merobek sisa ketenangan di kedai kopi tempat Abu Nawas duduk. Ia berlari kecil, menghampiri meja Abu Nawas, lalu menggebrak permukaannya hingga cangkir kopi kecil itu berguncang. "Kau hanya seorang penyair jalanan, seorang pembohong yang berlindung di balik jubah kekumuhanmu." Ia mulai menyerang secara personal. Ia menghina asal-usul Abu Nawas, mengejek pakaiannya yang berdebu, bahkan menghina kecerdasan rakyat Baghdad yang dianggapnya mudah ditipu oleh bualan murahan. Wajah sang penantang memerah padam, urat-urat di pelipisnya berdenyut kencang, dan matanya melotot liar. Ia mencoba memancing satu hal dari Abu Nawas: amarah. Karena jika Abu Nawas marah, jika Abu Nawas membalas dengan makian, maka sang penantang akan merasa menang. Baginya, kemarahan lawan adalah bukti bahwa serangannya berhasil menembus kulit. Namun, Abu Nawas tetap diam. Ia tidak mengangkat wajahnya. Ia hanya menatap uap tipis yang menari-nari di atas cangkir kopinya. Tangannya yang tenang perlahan meraih gagang cangkir, mengangkatnya dan menyesap isinya dengan ritme yang sangat teratur. Tidak ada getaran di jarinya, tidak ada ketegangan di bahunya. Dalam psikologi konflik, ketenangan di bawah serangan personal adalah senjata paling mematikan. Seseorang yang mampu mengendalikan emosinya dalam tekanan tinggi memiliki peluang menang hampir 100%. Mengapa? Karena emosi adalah api yang membutuhkan bahan bakar. Ketika sang penantang melemparkan api kemarahan dan Abu Nawas memberikan ruang hampa, api itu tidak punya tempat untuk merambat. Ia justru berbalik membakar si pelemparnya sendiri. "Kenapa kau diam?" raung sang penantang lagi. "Lihat aku. Kau takut bukan? Kau tahu bahwa di balik kata-kata manismu, kau hanyalah sampah." Kerumunan rakyat mulai berbisik-bisik. Beberapa menteri yang mengikuti dari kejauhan tampak gelisah, bersiap memanggil penjaga untuk menghentikan kegilaan ini. Namun, Abu Nawas akhirnya meletakkan cangkirnya. Ia mendongak, menatap langsung ke dalam mata sang penantang yang sedang meledak-ledak. Tatapan itu tidak mengandung kebencian. Justru ada semacam rasa iba yang mendalam di sana. "Tuan," ucap Abu Nawas. Suaranya sangat lirih, namun memiliki kekuatan yang mampu membungkam teriakan di sekelilingnya. "Jika seseorang membawakanmu sebuah hadiah, namun kau menolak untuk menerimanya, maka hadiah itu menjadi milik siapa?" Sang penantang tertegun sejenak. Otaknya yang kacau mencoba memproses pertanyaan sederhana itu. "Tentu saja tetap menjadi milik si pemberi," jawabnya ketus. Abu Nawas tersenyum tipis. "Begitu pula dengan makianmu. Sejak tadi kau datang membawakan hadiah berupa kemarahan, kebencian, dan penghinaan. Tapi maafkan aku, Tuan. Aku tidak memiliki tempat di hatiku untuk menerima hadiah seburuk itu. Maka, silahkan bawa pulang kembali semua hadiahmu itu. Simpanlah untuk dirimu sendiri." Kalimat itu menghantam sang penantang lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia tersedak oleh kata-katanya sendiri. Ia menyadari bahwa selama 10 menit terakhir, ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan publik Baghdad. Ia berteriak-teriak seperti orang gila, sementara korbannya hanya duduk tenang menikmati kopi. Ia baru saja menunjukkan kepada dunia bahwa kecerdasannya yang diagung-agungkan hanyalah topeng tipis yang mudah retak oleh ego. Kemenangan Abu Nawas di sini bukan karena ia lebih pintar berkata-kata, tapi karena ia adalah pemilik mutlak atas dirinya sendiri. Ia menolak untuk dikendalikan oleh emosi orang lain. Sang penantang mundur beberapa langkah. Tangannya yang tadinya terkepal kini terkulai lemas di samping tubuhnya. Ia merasa kosong. Ia merasa kecil. Ia merasa telah kehilangan kendali, bukan hanya atas permainan ini, tapi atas jiwanya sendiri. Di tengah sorot mata ratusan orang yang kini memandangnya dengan rasa jijik, sang penantang menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia tidak kalah karena Abu Nawas lebih hebat. Ia kalah
karena ia sendiri telah menyerah pada sisi terburuk dari kemanusiaannya. Matahari mulai tenggelam di cakrawala Baghdad, menyisakan langit berwarna jingga kemerahan yang tampak seperti luka yang menganga. Di bawah bayang-bayang kedai kopi yang mulai menggelap, sang penantang berdiri dengan napas tersengal. Kehancuran emosionalnya di babak sebelumnya telah menyisakan residu yang berbahaya. Nekat. Ketika logika gagal dan amarah tak mempan, seorang manusia yang terobsesi pada kemenangan akan menempuh jalan paling gelap, kecurangan. Bagi sang penantang, kehormatan tidak lagi penting. Yang tersisa hanyalah keinginan untuk melihat Abu Nawas berlutut, apapun harganya. Cukup dengan sandiwara moral ini, Abu Nawas, desisnya. Suaranya kini terdengar serak dan licin, seperti ular yang merayap di atas pasir. Kau bicara tentang hadiah dan ketenangan, tapi mari kita kembali ke dunia nyata. Dunia yang ditentukan oleh nasib dan peluang. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kantong kain kecil berwarna hitam. Di dalamnya, ia mengeluarkan 2 buah batu kecil. Di bawah cahaya minyak yang mulai dinyalakan oleh pemilik kedai, kedua batu itu tampak mengkilat hitam legam. Di tanganku ada 2 batu, ucap sang penantang sambil mengangkat tangannya agar seluruh rakyat yang masih berkumpul bisa melihat. Aturannya sederhana. 1 batu berwarna putih melambangkan kebenaranmu. 1 batu berwarna hitam melambangkan kekalahanmu. Aku akan memasukkan keduanya ke dalam kantong ini. Ia memutar tubuhnya, membelakangi kerumunan sejenak, lalu kembali menghadap Abu Nawas. Ambil 1 batu tanpa melihat. Jika kau mengambil yang putih, aku akan pergi dari kota ini dan mengakui kekalahanku. Tapi jika kau mengambil yang hitam, kau harus mencium kakiku di depan seluruh rakyat Baghdad dan mengakui bahwa kau hanyalah seorang penipu. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Mata tajam Abu Nawas yang terbiasa membaca gerak-gerik sekecil apapun menangkap sebuah kilatan curang. Saat pria itu membelakangi massa, ia tidak memasukkan 1 batu putih dan 1 hitam. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, sebuah trik sulap yang licik, ia memasukkan 2 batu hitam ke dalam kantong tersebut. Secara probabilitas matematis, peluang Abu Nawas untuk menang kini adalah 0%. Tidak peduli batu mana yang ia ambil, hasilnya akan selalu hitam. Ini adalah jebakan mutlak, sebuah situasi di mana aturan permainan telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya sudah ditentukan sebelum permainan dimulai. Kerumunan rakyat menahan napas. Suasana menjadi sangat sunyi hingga suara jangkrik di kejauhan pun terdengar. Mereka tidak tahu tentang kecurangan itu, tapi mereka merasakan aura jahat yang memancar dari senyum sang penantang. Abu Nawas menatap kantong hitam itu. Ia tahu bahwa maut intelektual sedang menantinya di dalam kain kecil itu. Dalam teori strategi modern, ini disebut constraint manipulation. Ketika kau terjebak dalam aturan yang mustahil untuk dimenangkan, jangan mencoba memenangkan permainan di dalam aturan tersebut. Sebaliknya, ubahlah cara aturan itu bekerja. Jangan melawan arus, tapi gunakan arus itu untuk menenggelamkan lawanmu sendiri. Abu Nawas perlahan memasukkan tangannya ke dalam kantong. Jarinya menyentuh permukaan batu yang dingin dan halus. Ia menggenggam salah satunya, lalu menarik tangannya keluar dengan cepat. Namun, sebelum ada siapapun yang sempat melihat warna batu di genggamannya, Abu Nawas berpura-pura tersandung kaki meja. "Aduh!" teriaknya. Batu di tangannya terlepas, melenting di udara, dan jatuh ke lantai tanah yang penuh dengan kerikil hitam dan gelap di bawah kolong meja yang remang-remang. Batu itu seketika menghilang, bercampur dengan ribuan kerikil lainnya yang serupa. "Astaga, betapa cerobohnya aku!" seru Abu Nawas dengan nada yang terdengar sangat menyesal meski matanya berkilat jenaka. Sang penantang terperangah. Kau menjatuhkannya. Bagaimana kita tahu warna batu yang kau ambil tadi?" teriaknya gusar. Abu Nawas berdiri tegak, menepuk-nepuk debu di jubahnya dengan tenang. "Oh, jangan khawatir Tuan yang jenius, itu masalah sederhana." Ia menunjuk ke arah kantong hitam yang masih dipegang erat oleh sang penantang. "Kita tidak perlu mencari batu yang jatuh di kegelapan itu. Kita cukup melihat batu yang tersisa di dalam kantongmu sendiri. Jika batu yang tersisa di dalam kantong adalah hitam, maka secara logika, batu yang tadi aku ambil pastilah yang putih, bukan? Karena kau bilang tadi kau memasukkan 1 putih dan 1 hitam." Seluruh ruangan, termasuk sang khalifah yang menyaksikan dari kejauhan, tertegun sejenak. Wajah sang penantang berubah dari merah padam menjadi seputih kertas.
ia terjebak dalam jaringnya sendiri. Jika ia mengeluarkan batu yang tersisa, semua orang akan melihat batu itu berwarna hitam, yang berarti secara otomatis Abu Nawas dianggap telah mengambil batu putih. Namun, jika ia mengaku bahwa batu yang tersisa juga hitam, maka ia harus mengakui di depan umum bahwa ia telah berbuat curang. Dua-duanya adalah kehancuran baginya. "Ayo Tuan, tunjukkan kepada rakyat batu apa yang tersisa," desak Abu Nawas dengan senyum paling tulus yang pernah ia tunjukkan hari itu. Tangan sang penantang gemetar hebat. Ia tidak punya pilihan. Dengan gerakan yang sangat lambat, ia mengeluarkan batu terakhir dari kantongnya. Batu itu berwarna hitam. Sorakan rakyat meledak lebih keras dari sebelumnya. "Abu Nawas menang, batu putih telah diambil," teriak mereka bersaut-sautan. Mereka tidak tahu bahwa tidak pernah ada batu putih, tapi mereka tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi telah melakukan mukjizat akal. Sang penantang jatuh terduduk di atas tanah berdebu. Ia telah dimatikan oleh permainannya sendiri. Ia menggunakan kecurangan sebagai dinding, namun Abu Nawas menggunakan dinding itu sebagai cermin yang memantulkan kembali kegagalan sang penantang tepat ke wajahnya. Langit Baghdad kini telah sepenuhnya meredup menjadi warna indigo yang pekat. Lampu-lampu minyak di kedai dan obor-obor istana mulai menyala, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas debu pasar. Sorak-sorai rakyat perlahan mereda, menyisakan keheningan yang janggal. Di tengah lingkaran manusia itu, sang penantang masih terduduk di tanah, menatap batu hitam terakhir di tangannya, seolah-olah benda itu adalah jantungnya yang baru saja dicabut paksa. Ia telah kalah dalam segala hal, logika, martabat, dan kehormatan. Namun, di titik nabir ini, sesuatu yang gelap bangkit dari sisa-sisa egonya. Orang yang tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan adalah orang yang paling berbahaya. "Kau pikir ini sudah selesai, Abu Nawas?" Suara sang penantang terdengar parau, nyaris seperti bisikan dari liang kubur. Ia perlahan bangkit berdiri. Debu menempel di jubah merah mahalnya yang kini tampak kusam dan robek di beberapa bagian. Ia merogoh saku rahasia di balik sabuk kulitnya dan mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan berwarna hijau keruh yang kental. Permainan kata, pembagian kambing, manipulasi massa, hingga trik batu, itu semua hanyalah latihan. Ucapnya, matanya kini berkilat dengan kegilaan yang murni. Dunia ini tidak diatur oleh siapa yang paling pintar bicara, tapi oleh siapa yang paling berani mati. Di tanganku ada racun paling mematikan dari tanah Hindia. 1 tetes, dan napasmu akan terhenti sebelum kau sempat mengucap doa. Ia meletakkan botol itu di atas meja kayu yang retak di hadapan Abu Nawas. "Minumlah bersamaku. Jika kau memang pilihan Tuhan yang begitu cerdas, tunjukkan bahwa takdir melindungimu. Atau akui bahwa kau hanyalah pengecut yang pandai bersilat lidah." Suasana mencekik. Ini bukan lagi soal teka-teki. Ini adalah ancaman nyata, risiko yang tidak bisa diselesaikan dengan reframing atau permainan logika. Di atas singgasana jauh di sana, Harun al-Rashid berdiri, tangannya memberi isyarat pada pasukan elit untuk bergerak. Namun, Abu Nawas mengangkat tangannya, sebuah isyarat kecil yang meminta semua orang berhenti. Abu Nawas menatap botol hijau itu. Untuk pertama kalinya sepanjang hari yang panjang ini, senyum jenakanya menghilang, wajahnya menjadi datar, sangat serius, dan penuh dengan kedalaman yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam teori strategi tingkat tinggi, ada sebuah langkah yang disebut refusal to engage, penolakan untuk terlibat. Ini adalah strategi tertinggi ketika sebuah pilihan yang tersedia hanya akan membawa kerugian atau ketika lawan sudah tidak lagi bermain di arena yang sama. Sang penantang sudah gila dan melayani kegilaan dengan cara yang sama adalah sebuah kebodohan. Namun sebelum Abu Nawas sempat berucap, sesuatu yang ganjil terjadi. Sang penantang tidak tampak panik melihat ketenangan Abu Nawas. Sebaliknya ia justru tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tenang, sangat terkontrol, sama sekali berbeda dengan kegilaan yang ia tunjukkan semenit yang lalu. Ia seolah-olah baru saja melepas topeng si pecundang yang putus asa. Ia mengeluarkan botol kedua dari sakunya. Botol kedua, persis sama dengan yang pertama. "Kau cerdas, Abu Nawas, sangat cerdas," ucapnya sang penantang dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat berwibawa, jernih dan penuh rahasia. "Dunia ini tidak diatur oleh siapa yang paling pintar bicara, tapi oleh siapa yang paling berani mati. Di tanganku ada racun paling mematikan dari tanah Hindia.
Satu tetes dan napasmu akan terhenti sebelum kau sempat mengucap doa. Permainan kata, pembagian kambing, manipulasi massa, hingga trik batu, itu semua hanyalah latihan. Abu Nawas tetap duduk di kursinya. Obor di dekatnya berkerendak, melemparkan cahaya yang termam. Ia melihat botol hijau yang ditinggalkan di atas meja. Ia tidak menyentuhnya, ia hanya menatap kegelapan tempat pria itu menghilang. Kisah itu terhenti di sana, bukan karena narasinya telah tuntas, bukan pula karena Abu Nawas telah menang, tapi karena ada kebenaran yang lebih besar yang sengaja disembunyikan di balik tirai malam, sebuah rahasia yang hanya akan terungkap saat waktunya tepat. Dan bagi Abu Nawas, malam itu baru saja menjadi awal dari teka-teki yang paling rumit yang pernah ia hadapi. Teka-teki tentang siapa sebenarnya dirinya di mata dunia yang penuh dengan rahasia. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar.